Saya barusan melihat di area sini ada semacam rumah ya. Nah, kalau ada yang bisa melihat, tolong dikonfirmasikan. Tepatnya di sini saya melihat ada sebuah rumah di atasnya. Rumahnya terbuat dari kayu, seperti rumah biasa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Afrio Purnama TV. Dan ini aku mau ke satu tempat. Sejak video yang kemarin yang di kampung hantu itu. Nah, di sini aku dapat informasi dari teman, katanya ada seorang nenek yang pernah disembunyikan di alam goib di daerah situ. Dan aku coba ke sana untuk wawancara apa beliau mau. Oke, tanpa berlama-lama kita ciao. Oke gengs, ini jalan menuju ke rumah beliau. Nah, aku coba pergi ke situ, siapa tahu ada beliau di situ, dan coba minta beliau untuk menceritakan kejadian yang ketika beliau disembunyikan di alam goib itu. Ya, mudah-mudahan beliau mau diwawancara. Ini posisi jalan ini lumayan mistis ya, karena warga banyak pernah mengalami kejadian-kejadian di sini, seperti diperlihatkan wujud-wujud yang gak lazim, kemudian sosok-sosok yang sering muncul juga di sini. Aku nggak jalan kaki ke rumah beliau, aku menggunakan motor, kemudian aku coba ke tempat beliau. Oke, kita coba jalan. Beliau yang mengalami kejadian itu. Tadi saya coba minta beliau wawancara, cuman karena kondisi sekarang beliau lagi sendirian di rumah, sementara anak-anak beliau lagi pergi memancing dan akan pulang sekitar pertengahan malam. Jadi beliau nggak mau cerita, maksudnya nggak mau cerita di videoin. Beliau takut kejadian itu kembali lagi katanya. Tapi beliau juga akan cerita, dan ini beliau nggak bisa bahasa Indonesia ya. Jadi saya coba terjemahkan apa yang beliau ceritakan dan kejadian-kejadian yang pernah beliau lihat di alam itu. Oke, kita langsung aja. Kejadiannya dimulai ketika nenek selesai sholat subuh sekitar pukul 4 subuh. Nenek pergi ke dapur untuk menyiapkan perbekalan karena beliau mau pergi menyadap karet di kebun. Pas beliau lagi mau membuat kopi, dari arah luar pintu dapur itu ada yang mengetuk pintu.
Mungkin nanti saya akan ajak kalian melihat area luar dapurnya. Nah, ketika nenek mendengar suara ketukan dan di situ juga terdengar suara perempuan memanggil beliau, memanggil nama beliau. Beliau pun mengambil pelita karena posisi pada saat itu belum ada listrik sama sekali. Nah, beliau mengambil pelita dan membukakan pintu. Pas dibuka, beliau melihat seorang perempuan yang posisinya lagi di arah luar rumah bagian dapur dan membelakangi beliau. Jadi cuaca pada saat itu sekitar subuh udah mau menjelang pagi, sama-sama sosok perempuan itu terlihat. Kemudian beliau memanggil perempuan itu. Beliau mendekati perempuan itu dan beliau mengenal sosok itu. Dia keponakan beliau. Sementara rumah keponakannya itu ada di kampung yang lumayan jauh. Dan di situ beliau merasa aneh. Namun ketika didekati nenek, perempuan itu berjalan dan nenek memanggil, tapi dia nggak jawab sama sekali. Beliau pun secara pelan-pelan mengikuti perempuan itu atau keponakan beliau. Karena dipanggil nggak dijawab, jadi beliau pun ikut berjalan di area jalan yang dilewati kita tadi. Nah, kata beliau, secara tiba-tiba beliau merasa di salah satu tempat dan beliau tidak tahu tempat itu. Posisi saat itu siang hari dan beliau berusaha mencari jalan untuk pulang. Tepatnya ketika beliau melewati di bawah pohon bambu. Di situ beliau melihat ada banyak orang yang lagi berkebun. Kata beliau, ada yang lagi duduk-duduk, cuman nggak ngobrol. Dan ada juga yang menebang pohon pisang. Lumayan lama beliau melihat aktivitas mereka, tapi orang-orang itu tidak bicara sama satu sama lain. Jadi kebanyakan diam di situ. Dan yang bikin aneh, orang-orang itu punya kuping panjang dan lancip. Nenek pun merasa takut dan berjalan kembali. Di situ beliau terus melewati pohon-pohon bambu, juga pohon-pohon yang lain. Tapi ketika beliau membalikkan badan, tiba-tiba di arah belakang ada dua orang tua seperti sepasang suami istri yang lagi berdiri menghadap beliau. Beliau pun bertanya, ini tempat apa? Sosok-sosok itu tidak menjawab, mereka hanya senyum. Dan seorang perempuan menyodorkan buah pisang, tapi beliau tidak mau memakan buah itu. Dan beliau pun berlari ke arah bambu dan dia bertemu keponakannya itu. Nah, di situ keponakannya itu dia seperti manusia biasa, wujud serta suaranya itu
sama seperti keponakan beliau. Nah, di situ beliau diajak ke suatu rumah. Di situ hanya ada satu rumah dengan tiang yang lumayan tinggi, tangganya tinggi. Nah, seperti yang ada di video saya kemarin yang explore kampung hantu itu. Nah, di situ saya melihat ada salah satu rumah. Nah, mungkin bisa jadi itu rumah yang dilihat oleh beliau. Nah, di situ beliau diajak naik sama keponakannya itu. Rumahnya itu terbuat dari papan. Di situ bersih. Beliau juga sempat minum di situ, katanya sih minum kopi dibuatkan oleh keponakannya itu. Layaknya seperti biasanya, ngopi, ngobrol, dan sempat juga beliau katanya tidur di situ. Cuman dia nggak tidur, dia cuman baring doang. Sementara keponakannya itu permisi untuk ke belakang rumah, katanya mencuci pakaian. Nah, jadi beliau hanya berbaring sembari menghadap ke luar rumah. Dan di rumah itu hanya ada keponakannya saja. Kata beliau, suami dari keponakannya itu lagi kerja. Di situ beliau nggak ngerasa bahwa dia berada di alam lain. Dia merasa biasa saja di situ. Nah, nggak begitu lama beliau mendengar ada suara teriakan seperti memanggil, dan suara itu mirip seperti suara anak beliau. Nah, di situ beliau melihat ada segerombolan orang-orang yang membawa senter di situ. Beliau juga nggak tahu, secara tiba-tiba cuaca jadi gelap di situ ketika beliau melihat ke arah luar, kemudian melihat ada banyak senter di situ dan memanggil-manggil nama beliau. Nah, ketika beliau ingin turun dari rumah tersebut, tiba-tiba beliau sudah berada di rumah beliau sendiri. Posisinya ada di dalam kamar. Di situ beliau. Belum lama beliau langsung bangun, kemudian wudhu, terus sholat. Di situ beliau ngerasa aneh, cuman di situ tiba-tiba pas ketika dia keluar dari rumah itu, kemudian secara tiba-tiba beliau sudah berada di rumahnya sendiri di situ. Katanya sekitar pukul 10 malam, dan anak nenek atau anak beliau itu datang ke rumah dan juga merasa aneh karena beliau
Mari ke situ aku semenjak aku udah pulang ke terus saja jam suah. Nanti mari bertapa Mbak. Nah, ini posisi pintu dapur beliau. Sekarang ada listriknya ya. Dulu nggak ada listrik di sini. Nah, tepatnya di pintu ini, dulu pintu ini menggunakan pintu biasa ya, terbuat dari papan. Nah, di situ ada yang gedor-gedor di situ mengetuk pintunya, dan ketika beliau membuka dari arah dalam, dan beliau melihat ada sosok perempuan di arah itu. Nah, setelah diketahui katanya keponakan beliau itu ada di kampung, bukan di nggak maksudnya nggak pernah silaturahmi ke sini pada saat itu. Nah, jadi kenyataannya beliau diajak oleh sosok-sosok yang ada di tempat itu, yang di tempat yang ada dikatakan orang itu kampung hantu itu. Nah, untuk kali ini nanti saya bakal ajak kalian ke area jalan dan juga jembatan yang sangat dikenal mistis di sini, karena kerap kali pengendara motor yang melihat penampakan-penampakan di sini. Oke, buat kalian yang suka dengan cerita-cerita ini, mohon dukungannya, jangan lupa tekan subscribe ya, karena untuk membangun channel ini, jadi kita juga butuh dukungan kalian. Subscribe itu gratis loh guys. Oke, jangan lupa like juga, share atau bagikan agar channel ini bisa berkembang. Oke, kawan-kawan semuanya, terima kasih. Assalamualaikum.